Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Nama saya Ferdi dan saya adalah seorang ilustrator. Kali ini saya akan ngebahas tentang gimana perbedaan antara wajah laki-laki dan perempuan dan gimana cara ngebedainnya. Mungkin banyak dari kita yang bisa ngebedain wajah laki-laki dan perempuan ketika melihat secara langsung, tapi kesulitan ketika memindahkannya ke dalam sebuah gambar. Jadi gimana cara nggambarnya? Langsung aja aku kasih lihat. Oke, jadi pertama itu perbedaan wajah. Perbedaan wajah cowok, terus yang ini cewek. Itu sebenarnya itu ada di bentuknya aja sebenarnya. Jadi kalau muka cowok itu dia basically dia lebih lonjong, lebih panjang. Sedangkan untuk cewek dia lebih ke arah bulat gitu. Pertama-tama untuk basicnya itu tuh kita bikin dia kayak garis bantu gitu. Dan wajah manusia itu tuh mirip kayak telur terbalik. Nah, jadi sebenarnya basically wajah kita itu tuh dimulai dari lingkaran. Terus kita cuman tinggal tambahin di bawahnya ini aja. Tambahin bulat lagi untuk nanti jadi dagunya. Begitu juga sama dengan cewek. Dan secara overall itu untuk mempermudah pemahaman kita bahwa sebenarnya gambar muka manusia itu tuh mirip sama telur terbalik. Yang cewek mirip juga sama kayak cowok, cuman kita bikin dia lebih pendek. Nah, oke. Jadi ini garis bantunya itu sebenarnya untuk mempermudah kita menggambar wajah manusia. Oke, nah garis yang mendatar ini itu kita pakai jatuhnya untuk mata nantinya. Untuk mata kanan dan kiri. Terus kemudian kita tambahin 2 garis perkira-kira di sini. Jadi nanti ini untuk hidung dan di sini nih untuk jatuh mulut. Sama yang perempuan juga kayak gitu. Di garis yang mendatar itu untuk jatuh mata dan kita tambahin 2 garis bantu kayak gini buat nanti yang akan jadi cikal bakal hidung sama mulut. Dan untuk telinga itu kalau teman-teman perhatiin dia itu sejajar dengan tingginya mata kita. Nah, itu jadi gunanya fungsi garis bantu tersebut. Di cewek juga sama. Nanti setelah teman-teman mengerti, teman-teman bisa belajar tentang bagaimana cara membuat mata yang proper, hidung yang proper, dan mulut yang proper. Nah, ini coba dengerin. Teman-teman sebelum mengklaim bahwa teman-teman bisa gambar mata, hidung, dan mulut, teman-teman harus memperhatikan apa yang akan saya gambar sekarang. Kalau untuk mata, itu sebenarnya kita harus mengikuti basic, yaitu mirip dengan mata aslinya. Untuk basic selanjutnya adalah perbedaan yang signifikan antara cewek dan cowok, yaitu hanya terletak, nah ini teman-teman dengerin, hanya terletak di bagian hidung dan mulut. Setelah panjang mukanya, itu adalah hidung dan mulut. Kalau cowok, itu biasanya memiliki hidung yang lebih lebar dan biasanya mulut yang kita gambar itu biasanya cuma 1 garis aja. Atau kita tambahkan sedikit di bawah, seperti ini. Dan biasanya cenderung garisnya itu tuh lebih lurus untuk garis yang di bawah mulut. Ya, ini penyederhanaan aja. Jadi kita nggak gambar dia full sampai seperti ini. Karena sebenarnya di mulut kita itu kan nggak ada garis. Dia kalaupun digambar dia hanya garis tipis aja gitu. Atau mungkin tambahin lengkung sedikit di atas mulut. It's okay, nggak apa-apa. Nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Nah, perbedaannya untuk hidung cewek itu dia lebih sempit atau lebih tirus ketimbang hidung cowok. Dan bibirnya kita bisa gambar garis juga, cuman dia lebih pendek. Untuk mempertegas, kita bisa kasih tambah juga dengan garis lengkung seperti ini. Nah, biasanya nih buat cewek-cewek nih yang kalau bibirnya bawahnya lebih tebal, bisa kita turunin di sini. Atau kita tambahin di atasnya seperti ini. Kalau misalkan ditambahin garis di sini ini terlalu
terlalu apa ya, terlalu nggak realistis gitu. Dan itu kesannya kurang tepat aja. Oke. Nah, ini hapus dulu. Terus kemudian untuk gambar mata, cewek cowok biasanya sama sih. Ada yang ujungnya naik, ada yang ujungnya turun. Ini sebenarnya penyederhanaan bentuk aja. Ya untuk membedakan, misalkan ini lebih ke mata antagonis dan biasanya ini mata ke protagonis. Jadi dia kesannya yang pertama ini lebih gahar atau lebih jahat gitu, lebih licik. Dan yang kedua ini lebih humble, lebih baik hati gitu kan. Nah, terus habis itu jangan gambar bulatannya itu di tengah-tengah seperti ini. Karena ini akan menimbulkan kesan seolah-olah mata itu sedang melotot gitu. Kita gambar ambil separohnya aja seperti ini. Dan ini juga sama, separohnya seperti ini. Jangan terlalu over karena nanti kesannya jadi kayak mata ngantuk. Yang cewek juga sama kayak gitu. Biasanya yang belakangnya naik itu digambarkan sebagai mata cewek yang mean girls, evil atau apapun itu. Sedangkan yang turun itu yang angel, yang baik atau yang protagonisnya. Nah, yang ini antagonis, yang ini protagonis. Ini paling sederhana ya. Nah, di sini ada keluar air mata. Itu kita bisa tambahin di situ untuk memberikan kesan dia senatural mungkin. Nah, untuk mata cewek kita bisa tambahin di sini. Ini memang nggak semuanya ya mata manusia itu kayak gini, tapi ini untuk mempertegas aja sifatnya. Oke, terus ini kita hapus. Sekarang gambar telinga. Telinga sebenarnya nggak ada perbedaan sih cewek cowok, cuman untuk mempermudah aja supaya kesannya lebih tegas. Kalau telinga cowok itu biasanya lebih panjang. Kita bikin seperti mau bikin angka 2 ya. Terus habis itu pertama-tama ada bagian, kalau kita perhatiin di bagian kuping kita itu ada kayak semacam coakan kecil di tengah-tengah. Di sini itu ada garis lagi di sini. Tapi berhenti sampai di tengah. Terus kemudian kalau kita perhatiin lagi itu ada garis lagi di sini. Dan di sini ada garis lagi ke sana, naik ke atas. Dan untuk telinga cewek, itu kita bisa bikin gambarnya sama dengan telinga cowok, tapi kita bikin lebih kecil dan lebih pendek. Tadi sama, prosesnya ada lengkungan seperti ini, dan ada garis pinggir sampai setengah. Terus ini juga ke bawah, lengkung, ini lengkung ke atas. Nah, nanti teman-teman bisa ngerubah kalau mau pakai jenis telinga yang bisa dipasangin kayak anting-anting gitu. Cowok juga ada yang seperti itu. Ini jatuhnya lebih realistis, tapi yang sebenarnya yang tadi juga nggak masalah. Kalau kita sudah tahu perbedaannya antara cewek dan cowok, sekarang kita masuk ke bagian gambar rambut. Garis besarnya sebenarnya hampir tidak ada bedanya antara gambar kiri dan gambar kanan. Cuman kita bisa mempertegasnya misalkan di bagian dagu gitu. Kalau cowok dia mukanya kan lebih banyak segi-seginya kalau orang dewasa itu. Sedangkan perempuan tuh tidak. Untuk semakin mempertegas, ada satu yang kelupaan, yaitu gambar alis. Nah, kalau alis laki-laki atau alis cowok itu biasanya lebih rendah atau dekat ke mata dan lebih tebal. Terserah mau alisnya bisa datar seperti ini atau mungkin turun seperti ini, macam-macam. Tapi saya ambil satu sampel aja yang datar dan dia lebih dekat ke mata. Nah, teman-teman sudah mulai bisa memperhatiin kan? Sudah mulai kelihatan gitu cowoknya. Nah, jadi lebih tebal dan lebih rendah, lebih dekat ke mata. Sedangkan untuk cewek, dia lebih tipis dan lebih tinggi. Ujungnya tipis, makin ke tengah itu tebal. Tapi tebalnya nggak setebal cowok ya. Dan ini bisa kita main-mainin. Dia lebih tinggi,
Nah, tapi jangan terlalu rendah, karena nanti kalau misalkan terlalu rendah, dia bisa jadi kelihatan kayak cowok gitu. Nah, di sini udah mulai kelihatan kan, walaupun belum ada rambutnya. Ya, cowoknya mau di gimanain juga rambutnya, itu akan mudah teridentifikasi bahwa itu tuh cowok. Karena tadi udah dipertegas dengan alis. Dan untuk cewek juga sama. Untuk rambut, usahakan rambut itu sesuai dengan rambut asli kita. Ini cowok dan ini cewek. Teman-teman mungkin berpikir kalau teman-teman udah bisa bikin rambut mungkin sesuai dengan anime atau film kartun, itu nggak salah. Tapi sebenarnya rambut tuh nggak kayak gitu. Misalkan kayak kita ngambil contohnya film-film yang komik-komik yang Jepang-Jepang gitu, kan rata-rata rambutnya tajam-tajam dan tebal-tebal gitu. Nah, itu sebenarnya bukan rambut yang tepat untuk belajar. Kita harus ngikutin kalau rambut itu tuh sifatnya agak lemas seperti ini. Jadi memang ada yang lurus, ada yang keriting, nah, macam-macam. Ada yang keriting banget. Jadi kalau untuk menggambar basic untuk belajar itu tuh sebagusnya adalah dibikin rambut itu tuh lemas gitu. Ya. Yang cewek juga sama. Misalkan ngambilnya belah samping. Nah, apalagi tipikal rambut orang Indonesia itu lebih ke gelombang ya. Nanti kalau udah tahu basicnya seperti apa, teman-teman bisa bikin rambutnya itu tuh sesuai dengan style yang teman-teman mau gitu. Yang penting teman-teman tahu dulu basicnya seperti apa, bikin rambut. Abis itu teman-teman mau bikin seaneh apapun, itu terserah teman-teman. Yang penting kita tahu dulu basicnya kayak apa, baru teman-teman bisa bikin yang aneh-aneh gitu. Kan kayak contohnya misalnya ya, kita gambar Dragon Ball, rambutnya itu tuh tajam-tajam kayak gini. Terus habis itu ada Conan yang sama juga, hampir sama gitu. Kalau anime-anime itu kan mungkin agak lebay di situ ya rambutnya gitu. Padahal sebenarnya rambut orang aslinya tuh nggak gitu-gitu banget gitu loh. Nah, tapi untuk belajar perlu banget tahu gitu. Nanti baru arahnya itu tuh apakah mau ke American style atau ke anime atau ke Eropa. Ya bebas. Oke, segini dulu aja video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe and see you on the next video. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め